Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarazim dengan NIM akhir 14 dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan berbasis sistem informasi untuk memenuhi mata kuliah manajemen sekolah dan madrasah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada dasar-dasar sistem, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga ada sistem informasi berbasis komputer, yang terakhir ada sistem informasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu dasar-dasar sistem. Definisi sistem adalah sebagai suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dilihat dari berdasarkan sistem tersebut, kita dapat memahami bahwa sesuatu dapat dinyatakan sebagai sistem apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang terakhir, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Yang kedua yaitu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang memberikan informasi digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terpadu, ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, yaitu diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam pengoperasian teknologi informasi seperti penggunaan komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Yang ketiga ada sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan komputer untuk memproses data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, manajemen, dan operasi dalam sebuah organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen berbasis komputer terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada manusianya sendiri. Yang kedua perangkat keras atau bisa disebut hardware. Yang ketiga ada perangkat lunak atau bisa disebut software. Yang keempat ada data-data, dan yang terakhir adalah prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat. Poin yang keempat yaitu sistem informasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pernyataan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Jadi pengambilan keputusan itu sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin meluangkan sebagian besar waktunya, perhatiannya maupun pikirannya itu dipergunakan untuk mengaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam sebuah kepemimpinan organisasi, maka tanggung jawabnya semakin besar. Itu tugas utama yang harus dilaksanakan. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan, di mana dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu proses pembuatan keputusan atau bisa disebut pemahaman. Yang kedua ada perancangan atau desain. Yang terakhir ada pemilihan.
Dukungan sistem informasi manajemen biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non komputer. Pengambilan keputusan didasarkan pada 5 hal. Yang pertama ada intuisi atau perasaan. Yang kedua ada pengalaman. Yang ketiga fakta. Yang keempat wewenang. Yang terakhir adalah rasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.